Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam beberapa menit ini insyaallah taala kita akan mempelajari sebuah nasihat yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Salah satu bab yang beliau buat dalam kitabnya adalah babu taubati, bab masalah tentang taubat. Berbicara tentang dosa, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya pernah melakukan dosa. Saya dan siapapun orangnya pernah terjerumus yang namanya dosa. Di dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengimbau, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuh. Maka dalam hal ini kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita membaca atau mempelajari sebuah kitab ini, kitab Riyadhus Shalihin, yakni bab tentang masalah taubat. Bab dalam masalah taubat. Para ulama mengatakan, qala ulama'u taubatun wajibatun min kulli dzambin. Taubatu wajibatun min kulli dzambin. Taubat hukumnya adalah wajib bagi setiap orang yang pernah melakukan kesalahan. Seperti yang dibilang tadi, kita semua pernah melakukan kesalahan. Kemudian Syekh ulama mengatakan juga, fa in kana ma'siyatu bainal 'amdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adami falaha salasatu syurut. Fa in kana ma'siyatu, apabila maksiat itu antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak berkaitan dengan hak-haknya manusia, hak-haknya anak Adam, bagi orang tobat itu ada tiga syarat. Ya. Ahaduha, yang pertama adalah ayuqli'a 'anil maksiyati, untuk berhenti dari maksiat tersebut. Jika seorang pernah melakukan dosa dan maksiat apapun bentuknya, di syarat tobat tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam An-Nawawi dan para ulama mengatakan adalah yang pertama, dia berhenti melakukan dosa tersebut atau maksiat tersebut. Yang kedua, wasani ayandama 'alal fi'liha. Yang kedua, para ulama mengatakan ayandama 'ala fi'liha, menyesal dia terhadap dosa tersebut. Menyesal dia terhadap dosa tersebut. Yang ketiga, yang terakhir tentunya syarat taubat yang diterima oleh Allah Ta'ala. Wassalisu ayya'zima alla ya'uda ilaiha abada. Berazam dia untuk tidak kembali melakukan dosa tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiga syarat ini harus dimiliki oleh seorang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang pernah melakukan dosa. Ya, yang pertama sekali lagi adalah ayuqli'a 'anil maksiyati, berhenti melakukan maksiat tersebut. Yang kedua adalah menyesal terhadap apa yang pernah dia lakukan. Ayandama 'ala fi'liha, menyesal dia atas segala hal yang pernah dia lakukan. Yang ketiga, berazam dia untuk tidak melakukannya kembali maksiat tersebut selama-lamanya. Kemudian para ulama mengatakan, kita bahas dalam kitab ini, faqad fuqida ahadus salasati lam tasih taubatuhu. Lam tasihha taubatuhu. Apabila salah satu dari yang tiga ini tidak ada dalam orang yang bertaubat kepada Allah, maka taubatnya dinyatakan tidak sah. Contoh hanya dua.
contoh hanya satu, maka tobatnya dikatakan tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah taala, wa in kanatil ma'siyatu, apabila maksiatnya tata'allaqu bi adami, berhubungan dengan hak-haknya anak Adam, contoh kita mencuri, menzalimi, menggibahi dan segala macamnya, fasyurutuha arba'atun, syaratnya ada 4. Hadhihi salasah, dari syarat yang ketiga tadi ditambah dengan syarat yang keempat, wa yabra'a min haqqis sahibi, untuk mengembalikan hak anak Adam yang telah kita ambil, kalau masalah harta misalnya, atau dalam masalah kita jatuhkan kehormatannya, orang lain yang telah kita gibahi misalnya, kita harus minta maaf kepada orang tersebut. Ya, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Taubatun, para ulama mengatakan at-taubatu ruju'u an maksiatillah ila ta'atih. Taubat adalah kembali kepada Allah dari orang yang telah melakukan maksiat kepada Allah. Ruju'u, kembali dari maksiat kepada Allah, ila ta'atihi, ke jalan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Ya, sekali lagi, syarat tobat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau berkaitan dengan berkaitan hanya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya ada 3 seperti yang telah dijelaskan tadi. Kalau berkaitan tentang masalah anak Adam, ya, dari 3 tadi ditambah dengan 1, yakni mengembalikan hak anak Adam tersebut. Contoh misalnya kita pernah menzoliminya atau mencuri barangnya, mengambil hartanya, kita harus kembalikan barang tersebut. Ya, karena kita, kalau tidak, hal ini akan menjadi penyesalan nanti pada hari kiamat. Kemudian kalau kita masalahnya ghibahin dia, atau kita jatuhkan kehormatannya, kehormatannya sama orang lain di luar dia, kita fitnah dia, maka syaratnya para ulama mengatakan kita harus minta maaf kepada orang yang telah kita zalimi. Karena ini adalah berkaitan tentang haknya anak Adam. Mungkin video singkat ini bermanfaat. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.